Shalom, Israel, we pray for your peace. सर्वोन्नतुनि सौदमा समाधानपुरमा सन्तोषनगरमा नित्य साक्ष्यमा Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, Lord be with you. Shalom Israel. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan. Sekalian pada video kali ini kita akan melihat ribuan masyarakat berkerudung berjenggot kibarkan bendera Israel. Seperti ini nih, kita langsung nonton videonya. Mari kita simak video berikut ini. Video Purama Santoshanagaramā Sarvonatuni Saudama Samadhanapurama Santoshanagaramā Nitya Sakshama Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, Lord be with you. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, we pray for you.
for you. క్రీస్తు రాజు మహిమ కిరీటమా నీతి రాజు నిత్య రాజ్యమా నీకు ఉల్లాసం ఉత్సాహం నీకు సంతోషం సమాధానం యేసులో Shalom Israel Shalom Israel Shalom Israel, Lord be with you. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, we pray for you. Samadana Purama, Santoshana Garama, Sarbona Tuni Saudama. Samadana Purama, Santoshana Garama, Nitya Sakshama. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, Lord be with you. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, we pray for you. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, Lord be with you. Shalom Israel, Shalom Israel, Shalom Israel, we pray for you. Shalom, Shalom Yerushalayim, Yishlayu Ohavayich, Yehi Shalom Bechalech Shalva Bermonotayich. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Those who love you will be blessed. Peace be within your walls and blessing to those who reign. Oh, pray for the peace of Jerusalem. Those who love you will be blessed. Oh, peace be within your walls and blessing to those who reign. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Lehodot L'Shem Adonai, Lehodot L'Shem Adonai, Lehodot L'Shem Adonai.
Lehoda, Leshem Adonai. Lehoda, Leshem Adonai. Lehoda, Leshem Adonai. Lehoda, Leshem Adonai. Lehoda, Leshem Adonai. Lehoda, Leshem Adonai. Jelas iaitu tadi videonya. Apa tanggapan kalian saudara gereja YouTube? Komen di bawah ini. Sharing renungan buat hari ini gereja YouTube tentang merindukan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sampai pada puncak atau titik yang tinggi ketika kita merindukan Tuhan. Sejatinya, tidak banyak orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki hati yang merindukan Tuhan. Hal itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Tetapi ini harus kita bangun dari waktu ke waktu. Sebab hati kita telah terikat dengan banyak kesenangan, dan kesenangan-kesenangan itu menjadi selera yang menghiasi jiwa kita dan sekaligus membelenggu. Dari kecil, memang kita telah terdidik, diasuh oleh dunia sekitar kita untuk menyenangi objek-objek tertentu. Maka selera kita dibangun terhadap objek-objek tertentu tersebut.
Jadi tidak heran kalau ada di antara kita yang kesenangannya kendaraan, wisata, perhiasan, dan lainnya. Hal ini sudah menjadi bagian integral atau bisa dikatakan melekat, inheren dalam hidup seseorang. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, hubungan kita dengan Tuhan harus seperti hubungan suami isteri. Rupanya tidak ada gambaran hubungan yang eksklusif yang dapat menunjukkan hubungan kita dengan Kristus selain hubungan suami isteri. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ada rahasia hubungan antara suami isteri. Sebenarnya, cinta sejati seperti yang dirancang Allah sejak semula, sulit ditemukan atau hampir tidak ditemukan. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini maksudnya tidak mencapai moral kesucian seperti standar yang Allah kehendaki. Jadi kalau manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah atau moralitasnya kurang, tidak sesuai dengan standar Allah, bagaimana bisa mencintai pasangannya dengan cinta yang ideal? Tetapi kalau pasangan suami isteri tetap setia, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, maka akan tercapainya cinta yang ideal, yang dimaksud di dalam Alkitab. Fakta yang kita temukan di dalam kehidupan adalah seperti yang digambarkan di kisah perjamuan kawin di Kana. Orang memberikan anggur yang baik dulu, kemudian anggur yang kurang baik. Dan kenyataannya, banyak pasangan begitu. Tahun pertama, masih bulan madu. Tahun kedua, bulan madu. Tahun ketiga, bulan-bulanan. Makin tahun, makin pudar. Apalagi kalau sudah mulai ada kebosanan. Mudah terjadi percekkokan, pertikaian, sampai perselingkuhan. Maka, cinta yang dia miliki terhadap sesama, juga dalam konteks ini kepada pasangan, tidak mungkin ideal juga. Kecuali sepasang suami isteri sama-sama bertumbuh dewasa, nanti akan sampai pada titik idealisme cinta pasangan itu. Banyak orang Kristen memiliki cinta mula-mula terhadap Tuhan yang begitu menggelora. Tiap hari rasanya mau ke gereja, baca Alkitab, tidak mau baca yang lain, tidak mau nonton TV, maunya berdoa. Tetapi seiring berjalannya waktu, cinta mula-mula itu mulai pudar. Dan itu bisa terjadi juga terhadap kita, termasuk para hamba Tuhan. Setelah pudar, menjadi tawar. Mestinya cinta itu tetap terbawa terus sampai menjadi permanen. Masalahnya, cinta mula-mula sering situasional sifatnya. Yang Tuhan kehendaki adalah cinta yang permanen kepadanya, intimasi. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Baru bicara soal kerajaan surga, pikiran kita jangan hanya hal masuk surga, terhindar dari neraka. Bukan hanya itu, melainkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dimuliakan bersama dengan Yesus, menjadi mempelai Kristus. Sama dengan firman yang mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sampai kepada Bapa adalah bentuk eksklusivitas, keintiman yang khusus. Tuhan mau kita eksklusif. 1 Korintus pukul 6:17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ini masalahnya, menjadi satu roh dengan Allah. Jadi semua bisa saja kita lakukan atau kita makan kerana halal, tetapi tidak semua hal berguna. Kalau tidak berguna, kita tidak boleh lakukan. Berguna tidaknya, tergantung apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Karena kita tidak mau diperhamba oleh siapapun dan apapun, kita diperhamba oleh Tuhan. Ini sulit sekali, tetapi kita harus berjuang. Berjuang terus untuk betul-betul memperolehi hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian, membangun karakteristik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sampai kita bertemu satu titik misteri dengan Allah. Bagi kakak yang terberkati dengan konten-konten kami di gereja YouTube, yak share dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang dan cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tuhan memberkati. Terima kasih sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Cukup Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia.
pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04211003420566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.